Samprazan, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Namaste, Salam. Hari ini kita mendengar berita duka, yaitu telah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 di tanggal 9 Januari 2021. Ini merupakan berita duka bagi kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk rekan-rekan Limurian, mari kita memblessing arwata penumpang SJ182. Mulai. Baik, terima kasih. Semoga arwata para penumpang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan bercerita tentang Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh yang diberitakan di berbagai kitab suci itu sebenarnya adalah sewaktu benua Delos. Benua Delos itu berada di Irian, Papua, arah ke timur, ya. Yang sekarang menjadi pulau-pulau kecil, menjadi pulau-pulau persemakmuran daripada Inggris. Nah, benua Delos itu dulu, jadi tenggelamnya itu adalah memang salah satu bagian. Jadi bukan cerita tentang tenggelamnya dunia atau tenggelamnya benuamu, karena tenggelamnya benua ini berkali-kali, jadi tidak satu kali. Teman-teman kan mengetahui asalnya benuamu bagaimana, itu mencapai sampai ke laut di Pasifik. Nah, jadi yang jatuhnya atau tenggelamnya benua Delos yang diceritakan di beberapa kitab ini adalah hanya sebagian saja. Nah, di Facebook saya pernah menceritakan dan bertanya kepada teman-teman, apa yang menyebabkan daratan ini ambruk. Banyak teori-teori, ada katanya mencairnya es di kutub utara dan selatan, ada banjir bandang dan sebagainya. Tapi dari mana airnya itu sebenarnya? Baik, akan sampaikan. Jadi begini, dulu di benua Delos dan benuamu itu banyak rod-rod atau bom-bom yang tidak dinonaktifkan di bawah tanah, ya, di keras bumi. Ini kita ketahui di bawah itu ada sungai-sungai besar yang debit airnya sangat tinggi. Nah, sewaktu itu ambruk, air inilah yang sebenarnya naik ke atas. Jadi bukan dari kutub, bukan dari hujan, tetapi memang di dalam bumi itu banyak sungai-sungai. Inilah yang ambruk, gitu ke bawah, dan airnya. Nah, ini selama bertahun-tahun, ya. Nah, untuk menurunkan debit air itu yang bekerja keras adalah para tokoh Lemurian. Satu Ringgamana, yang kedua Gribadar, yang ketiga Dewi Kwan Im atau Glabinara, ya. Dan yang satunya lagi itu banyak bekerja. Jadi Kartikirema. 4 orang ini bekerja. Bagaimana caranya supaya debit air yang menggenangi bumi itu bisa turun lagi ke bawah. Setiap piramid itu ada di lempeng benua yang mengelilingi Kepulauan Nusantara. Jadi, fungsinya adalah untuk mempertahankan kaki lempeng Eurasia Indonesia. Jadi, tidak perlu semua pulau ada piramid. Semua piramid itu buatan bangsa Lemurian dan menugaskan seseorang penjaga di tiap piramid itu. Piramid 1 dijaga oleh Arkitirema, piramid 2 dijaga oleh Ringgamana, piramid 3 dijaga oleh Gribadar, piramid 4 dijaga oleh Glabinara. Sedangkan yang Sintruma itu tidak dijaga karena hanya mesin. Piramida ini dibuat dengan bahan keraiman dan sekarang sudah tertutup koral dan terumbu karang. Piramid itu tidak mengeluarkan silt, tapi badannya sendiri sudah luar biasa kuat dan keras.
Beberapa tahun sebelum bangsa Lemurian meninggalkan planet bumi ke planet Lemurian, setelah piramida ditempatkan di tempat-tempat yang sebagaimana mestinya rod karena tidak bisa terkontrol dengan baik dikarenakan penyebab utamanya adalah Ramidar, koordinator dari Lemurian, menganggap remeh masalah rod ini. Disangkanya dengan dibiarkannya rod ini di kaki benua dan tidak diaktifkan, maka semuanya akan selesai, padahal semuanya bisa tertrigger oleh ledakan yang lain. Banjir tersebut berlangsung sangat lama karena penyerapan air ke dalam tanah perlu waktu, dan itu pun harus dibantu untuk membuat lubang-lubang buatan agar daya serap planet bumi pada air tersebut bisa lebih cepat. Keempat, piramid bekerja keras untuk membuat drainase agar volume air yang di permukaan planet bumi cepat surut. Setelah sekian puluh tahun kemudian permukaan planet bumi seperti sekarang. Keempat, penjaga piramid itu membagi tugas di tempat penjuru planet bumi, bukan cuma di Indonesia, membuat lubang-lubang drainase dan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Kekuatan mereka sangat mencukupi dengan didukung teknologi bangsa Lemurian. Kanal-kanal dibangun oleh 4 orang tersebut, di mana-mana berserakan bangkai perahu kayu di puncak gunung. Belum mayat-mayat berserakan di mana-mana, mungkin jutaan mayat, bahkan tidak terhingga, tapi tidak semua tenggelam, terutama Afrika. Ada wilayah luas yang banyak orang selamat di situ. Untuk sementara, mereka dibantu oleh 4 orang tersebut. Terhubung mereka muncul menggunakan Vimana, pesawat terbang berpenumpang 1 atau 2 orang. Dan mereka menggunakan kekuatan Lemurian mereka. Mereka dianggap dewa-dewi karena sering mereka muncul melayang-layang di udara, dan dengan mudah dengan kekuatan Lemurian mereka menyelesaikan setiap masalah. Mereka menyebar ke setiap sudut pelosok yang diperkirakan masih ada orang-orang yang selamat. Mereka menggunakan Vimana untuk menempuh jarak yang sangat jauh, hanya membutuhkan beberapa detik saja. Kami menyebutnya Noah. Itu adalah Noah ini banyak, tidak 1 atau 2, tapi tersebar. Tugasnya adalah membuat bahtera atau perahu. Jadi kejadian ambruknya bumi tersebut itu tidak 1 kali, artinya Noah itu banyak. Dan perahu yang menyelamatkan makhluk itu banyak pula gitu, di beberapa zaman. Nah, banyak juga cerita katanya kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati. Ya, kayu jatinya jadi dari Jepara. Sebenarnya itu kurang tepat. Kapal Nabi Nuh atau bahtera itu terbuat dari kraiman, ya, yang kekuatannya 6 kali lebih kuat dibandingkan titanium. Nah, kraiman itu memang diambil dari dalam tanah yang di dekat dengan magma bumi atau dekat dengan inti core. Itu ditambang oleh bangsa Krairon pada zaman dahulu kala. Nah, sehingga dengan banjirnya tersebut, hantaman-hantaman kepada bahtera tersebut tidak berarti karena tahan. Yang dibawa oleh perahu Nabi Nuh atau bahtera tersebut bukanlah binatang-binatang. Misalnya ada jerapah, gajah, macan, harimau, monyet. Jadi jangan dibayangkan zaman Nabi Nuh itu zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Nuh itu sesuatu yang primitif. Itu adalah sudah berupa nanoteknologi. Jadi yang dibawa itu hanya DNA-nya saja. Jadi DNA dari binatang-binatang yang dibawa dan nanti akan diproses untuk dijadikan lagi rekayasa biologi sehingga menjadi lagi makhluk-makhluk yang seperti sekarang. Jadi bukan secara utuh fisik daripada binatang-binatang tersebut. Nah, itulah cerita tentang Noah.
pembikin Bahtera atau Nabi Nuh dalam beberapa kitab suci. Jadi teman-teman sekarang sudah paham bahwa itu bukanlah perahu dari kayu jati, dari Jepara, tetapi bahannya keraiman yang memang membawa DNA daripada binatang dan tumbuhan. Semoga video ini bisa membuka misteri yang selama ini beredar di masyarakat dan kita bisa mengoptimalkan akal sehingga akal sehat kita ini bisa optimal. Terima kasih, mohon maaf kalau ada perbedaan dengan kepercayaan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Samprazan, Rahayu, Namaste.